bahwa rentetan peristiwa yang terjadi di Solo dan pengultimatuman yang dilakukan tentara membuka jalan bagi apa yang nantinya dikenal luas sebagai peristiwa Madiun. Front Demokrasi Rakyat di bawah Sumarsono pada hari mulai mengambil alih dan mengontrol kantor-kantor pemerintahan setempat, termasuk kantor polisi dan pos-pos strategis lainnya. Mereka juga melucuti kesatuan-kesatuan korps polisi militer, dan sehari kemudian kota Madiun sudah berada di bawah kendali mereka. Namun saat pengambil alihan Madiun oleh Sumarsono, sekelompok besar anggota Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya seperti Darsono, Alimin, dan Ibrahim sedang berada di Purwodadi. Dalam hal ini Pramudia Anantatur dan kawan-kawan dalam buku Kronik Revolusi Indonesia 1945-1949 jilid 4 menuliskan bahwa waktu pengambil alihan Madiun, Muso, Amir Syarifuddin, dan beberapa tokoh PKI lain sedang di Purwodadi untuk berkampanye. Rapat raksasa terpaksa dibatalkan karena tidak terduga bahwa kawan seperjuangan dari Pesindo telah melakukan perjuangan dengan jalan kekerasan dan non-parlementer. Namun, setelah keberhasilan pengambil alihan, pada hari itu juga mereka memproklamirkan berdirinya Republik Demokrasi Rakyat Indonesia dan mengumumkan pengunduran diri pemerintahan Indonesia yang sah. Di Pati, Jawa Tengah, diproklamirkan pula hal serupa. Dalam penguasaannya ke kota Madiun, Muso, dan beberapa tokoh PKI yang lain berharap perlawanannya ini akan mendapat dukungan dari daerah-daerah yang lain, dan seperti efek domino, perlawanan pun akan meletus di kota-kota lain. Namun di luar ekspektasi mereka, dukungan yang mereka terima tidak sebesar yang dibayangkan. Beberapa daerah bahkan menolak untuk bergabung dengan perlawanan. Selain itu, banyak rakyat yang justru merasa takut dengan perubahan yang begitu mendalam dan cepat. PKI gagal untuk menggalang dukungan yang cukup besar dari rakyat Indonesia. Banyak orang yang justru melihat tindakan ini sebagai bentuk perlawanan yang membahayakan stabilitas negara yang baru saja merdeka. Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saat melakukan perlawanan, seketika Madiun pun menjadi medan perang. Di Yogyakarta, pemerintah merespon cepat dengan menangkap sejumlah orang yang berafiliasi dengan Front Demokrasi Rakyat. Media massa berhaluan merah dilarang terbit, termasuk Penghela Rakyat, harian yang terbit di Magelang. Presiden Soekarno lewat RRI Yogyakarta menyerukan rakyat akan memilih dirinya dan Hatta atau Muso dengan PKI-nya. 2 hari berikutnya, atau tepatnya pada tanggal 20 September di tahun 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama sejumlah petinggi militer datang ke Solo guna menyampaikan perintah-perintah dan memberikan penjelasan-penjelasan operasional. Setelah ini, Dewan Komando Jenderal Sudirman, sebuah ekspedisi militer bersama dengan polisi dan milisi, segera meluncurkan serangan untuk bergerak menuju Madiun dan melawan perlawanan yang sedang berjalan. Namun, meskipun pasukan pemerintah bergerak dengan cepat, pemberontakan tidak menyerah begitu saja. PKI menggunakan taktik perang gerilya untuk bertahan. Mereka memanfaatkan medan yang sangat mendukung untuk pergerakan pasukan yang lebih kecil, serta dukungan dari penduduk yang simpati terhadap perjuangan mereka. Selama beberapa hari, pertempuran sengit terjadi di sekitar Madiun, dengan kedua belah pihak berusaha merebut kendali kota. Meskipun semangat revolusioner PKI sangat tinggi, namun mereka tidak cukup siap untuk menghadapi perlawanan dari tentara yang lebih terlatih dan terorganisir. Setelah lebih dari seminggu pertempuran, tepatnya pada tanggal 30 September di tahun 1948, PKI akhirnya mengalami kekalahan telak. Pasukan TNI berhasil merebut kembali Madiun, dan para pemberontak yang tersisa terdesak mundur ke daerah-daerah pedalaman. Muso, pemimpin utama PKI yang menganggap dirinya sebagai pemimpin revolusi, akhirnya pada tanggal 31 Oktober di tahun 1948 terbunuh dalam pertempuran tersebut. Saat baku tembak, Muso ditembak mati di desa Semanding, Kauman, Ponorogo. Dalam buku Pinardi yang berjudul Peristiwa Kop Berdarah PKI September 1948 di Madiun. Di sana Pinardi menulis dengan sangat puitik bahwa Muso yang berniat pulang ke Indonesia dengan niat membawa ketertiban, ternyata faktanya hanya pulang ke Jawa hanya untuk mengantarkan nyawa. Bersama dengan tewasnya Muso, banyak tokoh-tokoh utama PKI juga tertangkap atau dibunuh. Perlawanan ini berakhir dengan sangat tragis bagi PKI. Ribuan pendukung PKI dibunuh dan ditangkap. Mereka yang selamat dari pertempuran harus melarikan diri atau dipenjara, dan beberapa yang ditangkap pun dihabisi nyawanya. Ginanjar Kartasasmita di bukunya berjudul 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949 jilid 1 menyebutkan bahwa setelah peristiwa berdarah itu di bulan Desember di tahun 1948, 11 pemimpin PKI yang diantaranya adalah Amir Syarifuddin, Maruto Darusman, Suripno, Sarjono, Joko Sujono, Oegi Haut, Harjono Demangku, Soekarno, Rono Marsono, dan Katam Hadi harus tewas dijatuhi hukuman mati di hadapan bedil tentara Dude Salalung, Karanganyar. Sementara tokoh-tokoh Front Demokrasi Rakyat senior lainnya seperti Alimin, Tan Lingji, dan Wikana dijebloskan ke penjara. Namun meskipun perlawanan ini gagal, dampaknya terhadap Indonesia tidak bisa dianggap sepele. Dampaknya terhadap perjalanan sejarah Indonesia sangat besar. Pertama,
Perlawanan ini semakin memperburuk hubungan antara PKI dan pemerintahan yang sah. Pemerintah semakin memperketat kontrol terhadap partai-partai komunis dan mulai mengidentifikasi mereka sebagai ancaman besar terhadap negara. Bagi PKI sendiri, perlawanan ini adalah bencana. Mereka yang selamat harus menghadapi isolasi politik yang lebih besar dan tidak sedikit diburu untuk dilenyapkan eksistensinya. Selain tekanan, otomatis citra PKI pun menjadi semakin buruk di mata publik. Setelah kegagalan itu, publik melihat komunis adalah ideologi yang ekstrim yang bisa menjadi ancaman bagi stabilitas negara. Sebagai hasilnya, PKI harus berjuang untuk bertahan hidup di bawah kondisi yang semakin tertekan. Ketika Dayan Aidit yang saat itu baru berusia 27 tahun mengambil alih kepemimpinan Partai Komunis Indonesia pada bulan Januari 1951, partai ini adalah organisasi semi-klandestin. Aidit yang telah menjadi pucuk pimpinan PKI dari rapat-rapat rahasia memilih jalan yang berbeda dengan Musso sebagai pendahulunya. Beberapa anggota partai yang ikut berperang melawan Belanda dari tahun 1945 hingga tahun 1949 saat itu masih memegang senjata. Tetapi ternyata Aidit tidak mendukung perjuangan bersenjata. Aidit bahkan tidak mendukung perjuangan bersenjata setelah terjadi razia Agustus pada tahun 1951 ketika pemerintah Sukiman menyerang PKI lagi dan menangkap sekitar 2.000 anggotanya. Penolakannya terhadap perjuangan bersenjata merupakan hal yang ganjil di wilayah Asia Tenggara. Setiap partai komunis di wilayah itu, di Burma, Malaysia, Filipina, dan Vietnam terlibat dalam perang gerilya di akhir tahun 1940-an dan di awal tahun 1950-an. Dalam hal ini sebenarnya, apa yang diambil Aidit sangat mengagumkan. Aidit dan kamerat-kamerat terdekatnya, yaitu para pemimpin PKI yang terpilih pada bulan Januari di tahun 1951, dengan keras menentang para anggota PKI yang menganjurkan perjuangan bersenjata sebagaimana diambil kaum komunis Tiongkok. Aidit dan kamerat-kameratnya berargumen bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan tidak menawarkan tempat yang bisa menjadi zona pembebasan. Tempat manapun yang akan digunakan untuk memusatkan angkatan bersenjata PKI dapat dengan mudah diisolasi dan dikepung. Tidak ada pangkalan belakang, seperti Yan An di Tiongkok atau Viet Bac di Vietnam, yang berbatasan dengan negara tetangga dari mana PKI dapat memperoleh pasokan. Selain itu, sebagian besar pendukung PKI berada di Pulau Jawa, di mana tidak ada dataran tinggi atau kawasan hutan yang luas. Bagi kepemimpinan baru di bawah Aidit, tidak mungkin meniru revolusi Tiongkok, sama seperti mustahil kembali ke paradigma Bolshevik di balik perlawanan perkotaan sepanjang tahun 1926 sampai tahun 1927. Aidit dan sejawat pimpinan partainya seperti Njoto, M. Lukman, dan Sudisman berhasil merumuskan visi strategis PKI yang berbeda. Mereka tidak lagi membabi buta mengikuti tradisi partai sebelumnya atau meniru garis partai-partai komunis lain dengan cara mengangkat senjata. Mereka yakin bahwa strategi legal parlementer dapat dijalankan di Indonesia merdeka dalam kerangka demokrasi konstitusional. Langkah yang diambil inilah yang membuat PKI setelah dianggap pengkhianat oleh negara tidak langsung hilang dari perpolitikan Indonesia, apalagi setelah agresi militer 2 yang terjadi pada tahun 1949. PKI bersama front-front rakyatnya di Yogyakarta membantu dan bekerja sama dengan TNI dalam mengusir Belanda. Tetapi di luar apa yang terjadi, tetap saja peristiwa ini akan terus dikenang sebagai salah satu episode paling kelam dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan. Dan yang paling penting, perlawanan Madiun tahun 1948 barangkali bisa dibilang menjadi salah satu titik awal yang mempengaruhi golongan kiri habis diberantas, setidaknya sampai sekarang.